Om Swastiastu. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran menulis aksara Bali. Tetapi yang saya akan sampaikan di sini adalah bagaimana caranya menulis aksara Bali, menyalin dari aksara Latin ke aksara Bali, yaitu khususnya yang menggunakan gantungan. Kalau menulis dengan menggunakan pasang aksara, silakan itu perhatikan di buku pasang aksara. Nah, ini bagaimana caranya menulis aksara Bali yang ada gantungannya. Karena ini yang sering menjadi permasalahan bagi siswa di dalam belajar. Nah, dalam menulis aksara Bali ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu aksara Bali. Kalau di sini untuk menulis aksara Bali khususnya kita pelajari aksara Wriastra dan aksara Swalalido. Kemudian ada juga di sana angka yang nanti bagaimana kalau aksara angka Latin disalin dengan aksara Bali. Nanti silakan ada di pasang aksara. Nah, kemudian yang terpenting di sini aksara Wriastra dan aksara Swalalido dan gantungannya. Kemudian pengangge aksaranya, yaitu ada pengangge suara, pengangge tengenan, kemudian ada pengangge ardo suara. Nah, pertama kita akan melihat aksara Bali. Aksara Wianjana itu ada jumlahnya 18 ya. No, cere, ke, de, te, se, wele, mege, benge, pe, je, ye, nye. Ini gantungannya, kemudian ini gantungannya, ce ini gantungannya, re ini gantungannya, ke ini gantungannya, de ini gantungannya. Demikian juga aksara ini sudah berpasangan ya, de ini gantungannya, kemudian se ini gantungannya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pengangge suara. Jadi nanti kalau ada A nanti ada A itu ada coret di atas misalnya, bisa diisi dengan tudung. Kemudian ini bisa juga diganti dengan H ya. Kahanan gitu misalnya, ada bisa diganti dengan H, itu bisa diganti dengan. Nah, kemudian kalau ada I digunakan ulu. Nanti kalau ada U ya, huruf Latinnya itu ada U diisi dengan diganti dengan disalin dengan suku. Kalau E disalin dengan tali. Kalau O nanti disalin dengan tali yang tendong. Kemudian kalau O disalin dengan fat. Nah, selanjutnya ini ada tambahan dari aksara Swalalido dari aksara tadi, aksara Wianjana itu. Ini aksara Swalalidonya tambahannya ada noramat ini gantungannya, kemudian relatif ini gantungannya, kemudian sesapo ini gempelannya. Seperti pe, kemudian gogoro ini gantungannya, pe kapal ini gempelannya, kemudian de madu ini gantungannya, de tawo ini gantungannya, sesapo ini gantungannya, kemudian de be kembang, bah ini gantungannya, kemudian ini jejero. Nah, dalam menulis aksara Bali, kita perlu juga mengetahui pengangge tenganan. Ada pengangge pendenganan cicak, ini digunakan di akhir kata atau kalimat. Kalau satu kata ada koma, kacang, koma. Nah, itu misalnya ada lanjutannya, berarti sudah menggunakan cicak, kacang, itu sudah cicak ya. Nah, kemudian ada penggunaan yang lain apabila suku katanya sama, kata itu terdiri dari suku kata yang sama, ceng-ceng gitu, dia akan menggunakan cicak ini. Nah, seperti itu. Nah, ada juga untuk menghindari tumpuk lu, misalnya nyung kling. Kalau kita lihat nyung itu
suku katanya beda, ya berbeda suku katanya dengan kling. Berarti ketika nyu eng lo, jadi dia jadi cukup dulu dia. Berarti penggunaannya di sana adalah jejak. Nyung itu sudah menggunakan jejak, kemudian klingnya juga menggunakan jejak. Nah, kemudian bisa sama teorinya dengan ini. Jadi menggunakan apabila suku katanya sama, cah-cah itu dia menggunakan bisa. Dia digunakan di akhir kata atau di akhir kalimat. Wiyah, wiyah, koma, di akhir kata, wiyah, koma, sudah bisa dia, wiyah, kemudian diikuti dengan kata berikutnya, kemudian di akhir kalimat, ya, begitu. Nah, kemudian ini surang apabila ada dimanapun ya ada tidak dapat vokal, berarti itu ada surang. Dia berbunyi jadi montor gitu misalnya. Dia disulis dengan surang. Ini surangnya. Nah, kemudian kalau ini ada gadag ini agak berbeda dengan iki, dengan jejak dan bisa ini. Kalau ini dia di akhir kata atau kalimat, pana, koma. Jadi dia sudah pana, koma, seperti itu. Pana itu sudah menggunakan tegol, ada gadag. Kalau ini uyah, pakeh. Uyah itu dia menggunakan bisa. Pakeh itu dia menggunakan bisa. Uyah putih. Uyah bungkus gitu ya. Uyah tetap dia menggunakan bisa. Kacang, koma, kacang tetap dia menggunakan jejak. Kemudian dilanjutkan dengan koma seperti itu. Kalau ini panak dia menggunakan ada gadag. Kalau ada koma, panak. Kalau tidak ada koma, panak siap. Berarti panak itu tidak menggunakan ada gadag. So itu harus diisi gantungan. Nah, seperti itu. Nah, itu ada dalam pasang aksara Bali. Nah, yang lebih penting di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menulis aksara Bali nantinya dengan gantungan. Kalau yang seperti ini, jadi ada aksara mati di tengah, ini mati, kemudian ada gantungan. Bagaimana caranya nanti saya akan berikan. Nah, kita lihat dulu aksara yang polos-polos seperti ini, ya. Ini nga, be. Ada suku katanya dua, nga dan be. Ini nga. Kemudian be-nya ini dia. Kemudian me dapat hal yang dia. Me dapat hal yang dia. Ini dia me. Kemudian ini je, ini je. Kemudian te. Ini te dapat pepat dia, ini pepatnya. Kemudian lu dapat suku. Kemudian ini ta, ini dia ta. Mi mendapat ulu dia, ada i-nya. Kemudian keben, ke mendapat pepat dia, ke pepat. Kemudian be-nya, dapat pepat dia. Kemudian sampingnya en. Kemudian karena mati, karena sudah berakhir, di sini ada gadag. Kemudian kamar, ini kan Punapi menulis kamar. Bagaimana menulis kamar? Ka, ini ka, ini ka. Ini ma. Kemudian R-nya mah di atas. Kemudian re. Kalau ini lihat dulu nanti ya. Ini re repo ini. Re-nya tidak boleh diisi pepat. Nah, ini cara ini yang nantinya kita lihat dalam teori berikutnya. Kemudian le, ini le-nya, le tidak boleh dipepat pakai le lengau. Le. Kemudian be, mendapat u, bu, ini dia diisi suku, kemudian terakhir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini cara menulis
supaya cepat bisa menulis yang ada gantungannya. Kalau sudah yang polos-polos ya ba, pe, ambil ba, ambil pe, gampang. Nah, kemudian kalau dia mendapat gantungan, teorinya seperti ini. Habis huruf itu hidup, tulis dia di samping dengan huruf yang utuh. Apabila aksara itu mati, sehabis mati tulis gantungannya. Nah, seperti ini. Habis hidup di samping dengan aksara yang utuh, kemudian habis mati tulis gantungannya. Habis mati tulis gantungannya. Terus seperti itu. Nah, seperti ini. Ja, janro gitu ya. Ja, tulis ja dulu, ja. Habis hidup di mana tulis? Berarti no ini di samping ja. Tulis yang utuh di no. Nah, no ini mati apa hidup? Karena dia mati berarti to-nya tulis di bawah. Ini dia. Nah, kemudian ro-nya di mana tulis? Lihat ini. Karena ini mati berarti ro-nya lagi di bawah. Nah, jadi jangan ra. Janre. Nah, kemudian iki angge. Tulis dulu a. Ya. Kemudian angnya ini di mana tulis? Lihat ini hidup apa mati? Karena ini hidup berarti angnya itu ditulis samping a dengan aksara yang utuh eng. Nah, sekarang ga ini di mana ditulis? Lihat ini. Ini mati berarti ga ini di bawah ini. Ini ga ini gantungannya. Ga ini di bawah. Nah, seperti itu caranya. Nah, silakan latih dengan contoh-contoh yang lain. Nah, demikian caranya menulis aksara Bali yang menggantungan. Jadi setelah hidup tulis di samping dengan aksara yang utuh, kemudian setelah mati tulislah gantungannya. Jadi terus seperti itu. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Ingat like dan subscribe. Terima kasih. Om Santi 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 Om.